kita mendengar tulisan surat Yakobus. Yakobus, Rasul Yesus Kristus itu menuliskannya bagi juga kita sekarang ini. Karena dia melihat waktu itu di tempat di mana dia bekerja, merasul itu, dia khawatir karena pencobaan dan godaan di kalangan umatnya, godaan dan cobaan. Sampai sekarang juga tidak pernah kita itu menyelesaikan atau menuntaskan untuk melawan godaan dan pencobaan hidup. Karena itu Yakobus tadi berkata, sabarlah, sabar. Nantikan Tuhan yang akan datang. Ia sudah dekat. Itu untuk menghibur, supaya umatnya berteguh hati. Dan Yesus ketika datang utusan dari Yohanes Pembaptis yang dipenjara, dia menyatakan itu. Apa yang kamu lihat? Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, tiada seorang yang lebih besar yang dilahirkan oleh seorang perempuan daripada Yohanes Pembaptis. Karena dialah utusan, perintis, dialah perintis. Tiada yang lebih besar daripada dia. Tetapi di dalam kerajaan surga itu, yang terkecil di dalam kerajaan surga itu lebih besar daripada dia. Mungkin kita bingung mendengar kata-kata Yesus ini. Tiada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis yang dilahirkan perempuan. Tetapi di dalam kerajaan surga yang terkecil lebih besar daripada dia. Apa maksud Yesus itu? Di dalam dunia ini orang itu mempersoalkan siapa besar, siapa kecil. Dan itu yang seringkali membawa kita kepada godaan, kepada pencobaan hidup. Karena orang mau menjadi yang lebih besar, mau menjadi yang lebih daripada yang lain. Godaan itu, pencobaan itu terjadi di mana-mana, juga dalam diri kita, sehingga kita merasa sedih mungkin, atau mungkin marah, atau mungkin takut. Tetapi kesedihan, takut, atau khawatir, marah, sering kita anggap itu suatu dosa. Memang suatu dosa kalau tiada beralasan. Tetapi kalau alasan yang wajar, sedih itu memang manusia mengalami kesedihan yang wajar. Ketakutan, kalau ketakutan yang wajar itu manusia. Jangan ketakutan yang berlebihan atau ketakutan yang salah. Takut setan. Mengapa kita takut setan? Mengapa setan harus dipertakutkan? Takut akan Allah itu yang benar, karena Allah itu berkuasa.
Kalau Allah itu marah, Dia akan menghajar, mungkin habis-habisan. Tetapi masa kini mungkin Allah tidak lagi murka, karena Ia beroleh penghapus dari kemarahannya, yaitu bahwa anaknya yang diutus itu telah menyelesaikan hutang-hutang dosa manusia. Kesalahan manusia telah dipikul oleh anaknya itu, dan kita tahu itu. Karena itu yang perlu kita takuti ialah pencobaan hidup itu, godaan hidup yang kita ikuti. Itu berarti kita itu menolak Yesus yang tergantung di kayu salib itu. Dialah yang terkecil dalam kerajaan surga, bersedia menjadi manusia seperti kita. Ia tidak dilahirkan, tetapi Ia datang ke dunia ini. Ia dilahirkan sebagai manusia seperti kita, karena itu Ia memilih seorang perawan pilihannya sendiri untuk datang ke dunia ini. Kelahirannya berbeda dengan kelahiran kita, dengan kelahiran Yohanes Pembaptis juga. Kelahiran Yohanes Pembaptis itu dia memang dilahirkan untuk menjadi utusannya. Tiada seorang nabi yang dilahirkan dari seorang perempuan yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, karena ia memang ditentukan untuk menjadi perintis sabda Allah, perintis kedatangan Sang Putra itu, karena perlu mempersiapkan umatnya. Karena itu Yohanes Pembaptis tidak makan dan tidak minum, tetapi mewartakan di padang gurun itu, di padang gurun yang gersang itu. Dan apa kata Nabi Yesaya? Di padang gurun itu berseru suara, luruskanlah jalan Tuhan, tumbangkanlah bukit-bukit, timbunilah lembah-lembah. Itu Yohanes Pembaptis yang sudah dikabarkan sebelum ia datang ke dunia untuk merintis jalan bagi Sang Juru Selamat kita. Itulah Tuhan. Di dalam surga itu tidak ada besar kecil, semuanya disatukan menjadi satu oleh yang ada, Sang Pencipta. Tidak ada besar atau kecil, semuanya disatukan dalam satu kebahagiaan yang sempurna. Karena itu mari kita bersabar hati, tetap teguh, dan seperti Sang Juru Selamat yang mengatakan kepada kita supaya kita memikul beban hidup kita. Godaan dan pencobaan hidup itu suatu beban yang diberikan kepada kita. Dan beban yang diberikan Yesus itu ialah hikmat Allah. Jadilah seperti aku, lemah lembut dan rendah hati. Kalau kamu menerima dari orang supaya kamu ingin dijadikannya marah atau takut atau sedih, katakanlah, Yesus, aku mau bersamamu memikul bebanmu. Jadikan aku lemah lembut dan rendah hati. Karena itu hikmat Allah yang dipakai Yesus untuk membuat kita memikul beban itu dengan kegembiraan, dengan senang hati. Karena kuk yang diberikan Tuhan Yesus itu meringankan justru hidup kita. Karena kita tahu bahwa semuanya sudah dipikul oleh Immanuel, Sang Juru Selamat kita. Mari kita bersyukur dan hari ini bergembira. Amin.